Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wijaya Gultom, NPM 1814006, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 6A, PGSD. Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya, yaitu langkah-langkah pemberantasan korupsi. Yang A yaitu pengertian korupsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan tentang pengertian istilah korup atau kata sifat dan korupsi kata benda. Korup adalah buruk, rusak, busuk. Arti lain korup adalah suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya. Dapat disogok atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau perekonomian negara. B yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindakan pidana dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindakan dana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan manapun dalam melakukan tugas dan kewenangannya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Pemberantasan tindakan pidana korupsi adalah serangkaian tindakan korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang. Pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena adanya tiga hal yang perlu digarisbawahi, yaitu mencegah, memberantas dalam arti mendidak dalam tindakan pelaku korupsi dan peran serta masyarakat. Langkah-langkah pemberantasan korupsi. 1. Akhir impunitas. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan para koruptor dihukum dan memutus siklus impunitas atau kebebasan dari hukum atau kerugian. Yang kedua yaitu mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Reformasi yang berfokus pada peningkatan manajemen keuangan dan memperkuat peran lembaga audit di banyak negara telah mencapai dampak yang lebih besar daripada hanya melakukan di sektor publik dalam mengendalikan korupsi. Yang ketiga, mengenali jenis korupsi. Korupsi tindakan hanya menyangkut suap, tapi juga bicara mengenai masyarakat ekonomi lemah yang masih sering menjadi sumber daya yang perannya belum maksimal di tengah suatu negara. Itulah mengapa
sangat penting untuk memahami berbagai jenis korupsi untuk mengembangkan respon yang cerdas dan sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Yang keempat yaitu memaksimalkan kekuatan masyarakat. Kontribusi masyarakat di setiap aspek bagian negara yang masih relevan dapat membantu pemerintah. Untuk itu dalam hal ini sangat perlu untuk melakukan identifikasi prioritas masalah dan menemukan solusi. Setiap kontribusi yang diberikan masyarakat akan sangat bermanfaat untuk kemajuan suatu negara, meskipun hanya dapat dilakukan dalam skala kecil. Yang kelima yaitu menggunakan jalur komunikasi alternatif. Saat membaca, mungkin Anda merasakan kebingungan, namun dalam hal ini kita sedang berbicara tentang bagaimana menyatukan proses formal dan informal, yang dimana berarti Anda dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah dan kelompok non-pemerintah atau organisasi untuk mengubah perilaku dan memantau kemajuannya. Yang keenam yaitu memanfaatkan teknologi. Bersyukur saat ini sudah teknologi yang menunjang segala aktivitas masyarakat, menjalin komunikasi serta untuk membangun pertukaran yang dinamis sehingga berkelanjutan antara pemangku kepentingan utama baik pemerintah, warga negara, bisnis, kelompok masyarakat sipil, media, akademis, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu memberikan kontribusi. Sebagaimana masyarakat berinvestasi dalam institusi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, meskipun sifatnya sangat terbatas dan tentunya disertai dengan berbagai aturan yang sudah dari sebelumnya. Yang ke-8 yaitu menutup celah internasional. Salah satu yang menyebabkan korupsi susah untuk dilacak saat pejabat publik melakukan pencucian uang dan menyembunyikannya di negara lain, sehingga sangat perlu bagi pusat keuangan untuk memiliki sistem yang maju dalam menghentikan transaksi gelap yang terjadi. Yang ke-9 yaitu menetapkan standar. Jika bicara soal korupsi, maka tentunya tindakan akan terlepas dari melakukan analisa kekuatan pasar, perilaku, dan sosial, karena semua aspek yang telah disebutkan mengadopsi standar integritas yang baik, maka hasil yang diberikan juga akan positif. Yang ke-10 yaitu menetapkan langkah yang tepat. Saat mengambil sebuah keputusan dan strategi, tentu harus ada evaluasi yang nantinya dapat menjadi tolak ukur mengenai langkah-langkah yang sudah diambil. Juga melakukan antisipasi saat situasi di lapangan berubah.